Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM 2021021018. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang strategi bagian sumber daya manusia dalam menunjang kinerja yang positif dalam perusahaan. Kita juga akan mengulik berbagai strategi, komponen, langkah-langkah, serta tantangan yang didapatkan oleh bagian SDM untuk mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Seberapa penting sih SDM dalam perusahaan? SDM merupakan tulang punggung pada setiap perusahaan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merekrut dan melatih karyawan baru saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan yang ada tetap termotivasi dan produktif. Pentingnya SDM tidak dapat diacuhkan, dikarenakan kinerja karyawan secara langsung mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor kritis dalam keberhasilan pada setiap perusahaan. SDM yang efektif dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan budaya yang positif. Bagian SDM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi yang mendukung tujuan bisnis, serta memastikan bahwa karyawan dapat bekerja pada potensi maksimal mereka. Selanjutnya ada tujuan strategi dari SDM. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Di dalamnya ada pengembangan keterampilan, yaitu menyediakan pelatihan dan program pengembangan yang membantu karyawan mengasah keterampilan mereka, serta meningkatkan efisiensi kerja mereka. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta. Ada salah satunya employer branding, di mana membangun reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik dan inklusif. Selanjutnya ada paket kompensasi yang kompetitif, yaitu menawarkan gaji serta tunjangan yang menarik untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan organisasi, di mana ada penyesuaian SDM dengan strategi bisnis, yaitu memastikan bahwa kebijakan praktik SDM sejalan dengan tujuan dan jangka panjang pada setiap perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan, di mana melatih dan mengembangkan pemimpin yang dapat mengelola perubahan serta mendorong pertumbuhan organisasi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan, di mana ada budaya kerja yang positif, yaitu bisa dapat membangun lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai kontribusi pada setiap individu. Selanjutnya ada program dalam pengakuan karyawan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa mereka. Yang kelima, meningkatkan inovasi. Ada lingkungan kerja yang mendorong kreativitas. Itu dapat menciptakan ruang dan peluang bagi karyawan guna mengembangkan ide-ide baru mereka. Selanjutnya ada kolaborasi lintas departemen, di mana mendorong kerjasama antar tim untuk memanfaatkan perspektif yang beragam dan menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya akan dibahas tentang komponen kunci strategi dari SDM. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Itu ada penentuan kebutuhan talenta, di mana di dalamnya itu terdapat identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana strategis perusahaan, serta pasar tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, proses seleksi yang efektif, di mana menggunakan metode seleksi untuk menemukan kandidat yang terbaik, termasuk wawancara berbasis kompetensi, tes keterampilan, dan juga asesmen psikometrik. Selanjutnya juga ada onboarding yang kuat, di mana menyediakan program orientasi yang dapat membantu karyawan beradaptasi dengan cepat serta efektif ke dunia perusahaan. Yang kedua ada pengembangan karyawan, di mana ada program pelatihan keterampilan dengan menawarkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill mereka atau para karyawan ya. Nah, selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan, di mana membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui mentoring, coaching, dan pelatihan khusus. Dan selanjutnya ada pembelajaran berkelanjutan, di mana mendorong budaya pembelajaran di mana karyawan bisa terus mengembangkan pengetahuan mereka serta keterampilan yang dapat mereka tampilkan sepanjang karir mereka. Nah, yang ketiga ada manajemen kinerja, di mana ada penetapan sasaran yang jelas, yaitu membantu karyawan dalam memahami tujuan serta harapan yang harus dicapai melalui tujuan yang SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Selanjutnya ada umpan balik berkelanjutan, mengganti kinerja evolusi tahunan dengan umpan balik yang berkelanjutan serta diskusi kinerja secara rutin. Kemudian ada penggunaan data dalam penilaian kinerja, yaitu menggunakan analitik kinerja untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang kontribusi karyawan dan area yang perlu ada perbaikannya. Yang keempat ada kompensasi dan penghargaan,
di mana sistem penghargaan untuk kinerja ini dapat berupa memberikan bonus, insentif, dan penghargaan lainnya untuk menghargai karyawan atas kontribusi mereka. Selanjutnya, ada transparansi dalam kompensasi, di mana menerapkan kebijakan yang transparan, yaitu dalam artian penetapan gaji dan tunjangan untuk memastikan keadilan. Yang kelima, ada kesejahteraan dan keterlibatan karyawan, yaitu ada program kesejahteraan yang komprehensif, di mana menyediakan layanan kesehatan, kebugaran, dan dukungan kesejahteraan lainnya, yang membantu karyawan menjaga kesehatan fisik dan juga mental mereka. Selanjutnya, kebijakan kerja fleksibel, yaitu memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi kerja mereka untuk membantu para karyawan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi. Selanjutnya, yang keenam ada pengembangan budaya perusahaan. Di dalamnya ada menetapkan nilai inti perusahaan, yaitu mengidentifikasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai inti yang membimbing perilaku dan keputusan dalam setiap perusahaan. Selanjutnya ada integrasi nilai dalam setiap aspek operasional, yaitu mengaplikasikan nilai-nilai inti di dalam semua aktivitas bisnis dan keputusan sehari-hari. Selanjutnya, pembangunan lingkungan yang inklusif, di mana menciptakan budaya yang menghargai keberagaman dan inklusi, di mana setiap karyawan merasa diterima dan juga dihargai. Yang ketujuh, ada pengelolaan perubahan serta inovasi yang mendukung karyawan selama proses perubahan, di mana menyediakan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, ada mendorong partisipasi dalam inovasi, yaitu membuka saluran komunikasi untuk ide-ide baru seluruh level organisasi dan mengapresiasi kontribusi yang inovatif. Selanjutnya, mengelola risiko perubahan, di mana kita dapat menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan-perubahan serta memastikan transisi yang mulus. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam mengembangkan strategi SDM yang efektif. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan organisasi, ada evaluasi kondisi internal dan juga eksternal, di mana kita dapat menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau yang biasa disingkat tuh SWOT, yang bisa kita hadapi di setiap organisasi. Yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu dengan memetakan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan berdasarkan tujuan strategis dan tren yang industri. Selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi strategi SDM. Yang pertama, perubahan dinamis dalam pasar tenaga kerja, yaitu menghadapi kekurangan keterampilan dengan mengembangkan program pelatihan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang ada dan mempersiapkan karyawan untuk peran di masa depan. Selanjutnya, adaptasi terhadap tren pasar, di mana mengikuti perkembangan tren dalam rekrutmen dan manajemen tenaga kerja seperti peningkatan kerja remote dan fleksibel. Yang kedua, mendukung diversitas dan inklusi, yaitu membangun lingkungan kerja yang inklusif, dengan menerapkan kebijakan yang mendukung keberagaman serta inklusi di tempat kerja. Selanjutnya, mengatasi bias dalam proses rekrutmen dan evaluasi, di mana kita bisa melatih manajer untuk mengenali dan mengatasi bias dalam pengambilan keputusan rekrutmen dan penilaian kinerja. Yang ketiga, ada teknologi dan digitalisasi, integrasi teknologi dalam proses SDM, di mana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional SDM dan mendukung inovasi. Selanjutnya, mengelola transformasi digital, yaitu mendukung karyawan dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan digital. Yang keempat, manajemen karyawan remote, di mana mengembangkan kebijakan kerja remote, menciptakan kebijakan yang mendukung karyawan remote termasuk alat dan platform kolaborasi yang diperlukan, yaitu selanjutnya menjaga keterlibatan dan produktivitas, di mana mengembangkan strategi untuk memastikan karyawan remote tetap terlibat dan produktif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Untuk kesimpulannya, bahwa strategi yang efektif dari bagian SDM amat sangat penting untuk menunjang kinerja positif pada setiap perusahaan, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengelolaan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, hingga retensi karyawan. Nah, semuanya sangat berperan penting dalam perusahaan dapat mencapai tujuannya masing-masing. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang kurang sesuai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.